Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kompensasi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Irawan Dama Masri dan Yayang Wulandari. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Irawan. Kepada Saudara Irawan, kami persilakan. Saudara Irawan. Perkenalkan, nama saya Irawan Dama Masri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompensasi. Baiklah, yang pertama kompensasi. Segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Yang kedua, balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap. Next, ada juga di sini fungsi kompensasi. Yang pertama ikatan kerjasama, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga mengadakan pengadaan efektif, yang keempat motivasi, yang kelima stabilitas karyawan, yang keenam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang keenam penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Next, lanjut. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. Di sini faktor yang mempengaruhi kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bagi menjadi 5, yaitu dana organisasi, serikat pekerja, pendidikan dan pengalaman, jenis sifat pekerjaan, dan yang terakhir faktor pribadi karyawan. Ada juga faktor eksternal. Yang pertama penawaran dan kerja, yang kedua besarnya biaya hidup, yang ketiga kebijaksanaan pemerintah, yang keempat kondisi perekonomian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riris Cahyani. Baiklah, saya akan melanjutkan. Ada Riris. Pengaruh lingkungan terhadap kompensasi itu ada dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu yang pertama ada anggaran tenaga kerja. Lingkungan eksternal yang pertama pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan yang terakhir serikat pekerja. Tahapan menentukan kompensasi itu ada 3. Yang pertama evaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasaran kerja. Yang ketiga, itu menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Di sini ada tantangan-tantangan dalam kompensasi. Yang pertama, tujuan strategis. Yang kedua, tingkat upah berlaku. Yang ketiga, kekuatan serikat pekerja. Yang keempat, pemerataan pembayaran. Yang kelima, penyesuaian dan strategi kompensasi. Yang keenam, kendala pemerintah. Ketujuh, tantangan kompensasi. Dan yang terakhir, produktivitas dan biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yayang. Kami persilakan. Jadi kesimpulannya yaitu kompensasi dan upaya adalah sebuah imbalan balas jasa dari apa yang telah seseorang kerjakan, dan fungsi dari kompensasi salah satunya adalah yang pertama penggunaan sumber daya manusia secara efisien, dan yang kedua mendorong stabilitas ekonomi. Kompensasi juga mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Salah satu kompensasi adalah memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan, mempertahankan karyawan yang ada, mengendalikan biaya-biaya, dan mematuhi peraturan-peraturan legal. Dan caranya
yaitu kompensasi sangatlah penting bagi perusahaan. Maka dari itu, kompensasi harus sangat diperhatikan oleh perusahaan. Karena jikalau masalah kompensasi tidak berjalan dengan baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Karena menurunnya aspirasi kinerja karyawan karena tidak sesuai dengan semestinya. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Riri. Pada Riri, kami persilakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata kurang berkenan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.